Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidiyat Saban dari kelas 1 Teknik Mesin A. Di sini saya akan menjelaskan tegangan dan regangan dari mata kuliah kekuatan material dan massa jenis dari mata kuliah fisika terapan. Nah, di sini masuk ke pengertian tegangan dan regangan. Apa sih tegangan itu? Tegangan adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja benda terhadap luas penampang. Sedangkan regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang benda mula-mula. Nah, di sini kita masuk dari rumus tegangan. Rumus tegangan. Ini lambang ini disebut dengan tau, yaitu tau sama dengan tegangan normal dalam satuannya adalah megapascal. P sama dengan gaya normal dalam satuannya adalah Newton. A sama dengan luas penampang, yaitu satuannya adalah milimeter kuadrat. Lanjut. Di sini ada regangan normal. Nah, ini yang huruf E ini disebut dengan epsilon. Sedangkan yang huruf S ini disebut dengan delta. Nah, epsilon sama dengan regangan normal, yaitu satuannya non-dimensi. S-nya sama dengan perubahan panjang, satuannya adalah milimeter. L-nya sama dengan panjang awal benda uji. Lanjut kita ke contoh soal, yaitu di sini ada sebuah tiang pendek berupa tabung lingkaran berlubang dari aluminium yang memikul beban tekan sebesar 115 kN. Diameter dalamnya dan luar dari tabung tersebut adalah D1-nya sama dengan 100 mm dan D2-nya sama dengan 115 mm. Panjang tiangnya adalah 400 mm. Ini panjang dari tiangnya. Perpendekan tiang akibat beban diukur sebesar 0,3 mm. Yang ditanya ini apa? Yaitu kita mencari tentukan tegangan dan regangan tekan di tiang tersebut. Nah, untuk mencari tegangan tadi dibutuhkan luas penampang. Nah, di sini kita belum mendapatkan luas penampangnya. Nah, maka kita cari di sini luas penampangnya. Nah, luas penampang dari rumus dari tabung ini apa? Yaitu V per 4 dalam kurung D2 kuadrat dikurang D1 kuadrat. Nah, D2-nya berapa? D2-nya tadi 115 mm. D1-nya 100 mm. Nah, maka 115 kuadrat itu berapa? Dihasilkan 13,225. Sedangkan D1-nya yaitu adalah 10.000. Nah, maka berapa hasilnya? Nah, V-nya ini angkanya adalah 3,14 dibagi 4. Maka dihasilkan yaitu 2532,91 mm kuadrat. Nah, setelah sudah didapatkan, baru kita masuk mencari tegangan. Rumus tegangan adalah tau per tau sama dengan P per A, yaitu kita masukin P-nya. P-nya tadi berapa? P tadi adalah gaya normal. Gaya normalnya itu 115 kN, sedangkan kita membutuhkannya adalah Newton. Maka kita ubah, dihasilkan yaitu 115 dikali 10 pangkat 3 Newton. Sedangkan A-nya yaitu luas penampang sudah kita cari tadi, yaitu didapatkan 2532,91 mm kuadrat. Dihasilkan yaitu 45,4 megapascal. Lalu kita mencari regangan. Nah, regangan itu rumusnya tadi apa? Yaitu epsilon sama dengan delta per L sama dengan 0,3 mm. Ini adalah milimeter tadi adalah yaitu perubahan panjang. Perubahan panjangnya tadi adalah 0,3 mm. Sedangkan panjang awal benda ujinya adalah 400 mm. Maka di sini dihasilkan
kita dapatkan yaitu 0,75 dikali 10 pangkat min 3. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang mata kuliah fisika terapan materi massa jenis, yaitu di sini ada 2 buah bola dari bola besi dan bola kayu. Nah, bentuk dan volumenya kan sama, tetapi apakah berat dan massanya juga sama? Tentu tidak. Makanya kita di sini mencari massa jenis benda. Apa sih massa jenis benda itu? Massa jenis benda adalah ukuran kerapatan suatu benda yang dinyatakan dalam berat benda tiap satuan volume benda tersebut. Nah, ini yang seperti P ini disebut dengan Rho, sama dengan M per V. Rho-nya tadi sama dengan massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. M-nya yaitu massa benda, satuannya adalah kilogram. P-nya sama dengan volume benda, satuannya adalah meter kubik. Nah, jika kita mau mengkonversikan dari gram per sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik, maka kita harus mengkalikan 1000. Sebaliknya, jika kita mengkonversikan dari kilogram per meter kubik ke gram per sentimeter kubik, harus dibagi 1000. Lanjut, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah batu yang bermassa 150 gram. Dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air, dan air mengalami kenaikan seperti gambar ini. Tentukan massa jenis batu tersebut. Nah, sebelum air tadi dimasukkan dengan batu, itu kenaikannya itu hanya 50. Sedangkan setelah air mengalami kenaikan, dimasukkan batu ke dalam sini, maka kenaikannya didapatkan 100. Nah, di sini kita diketahui, yaitu apa saja? Yaitu M. Apa tadi M-nya? M-nya adalah massa benda. Berapa massa bendanya? Massa bendanya adalah 150 gram. Nah, V-nya ini ada 2. Ada V akhir dan V awal. V akhirnya tadi 100, V awalnya 50. Maka di sini kita kurangkan 100 mili dikurang 50 mili. Dihasilkan yaitu 50 mili. Nah, 50 mili ini sama dengan 50 cm kubik. Yang ditanyakannya apa? Yaitu massa jenis. Massa jenis itu lambangnya apa? Yaitu Rho. Maka penyelesaiannya adalah Rho sama dengan M per V. Maka di sini kita masukkan massa bendanya adalah 150, volumenya adalah 50 cm kubik, maka dihasilkan yaitu 3 gram per cm kubik. Nah, kita konversikan menjadi kilogram. Bagaimana tadi caranya? Gram per cm kubik ke kilogram per meter kubik, yaitu dikalikan dengan 1000. Maka di sini dihasilkan yaitu 3000 kilogram per meter kubik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.